Oke, sebentar. Oke, halo, Assalamualaikum semuanya. Gue mulai untuk iLearn yang ketiga ini. Jadi sebenarnya materi yang aku sampaikan dari dua pertemuan iLearn kemarin itu sebenarnya udah selesai. Jadi mungkin kita bakal lebih banyak latihan soal di pertemuan ini. Tapi ada beberapa soal yang sebenarnya udah gue bahas di minggu sebelumnya. Paling nanti bakal gue ulang aja karena gue masih belum punya stok soal lagi. Jadi kayaknya eh, ada beberapa ada beberapa yang udah gue bahas di minggu sebelumnya akan gue bahas lagi gitu. Mungkin gue minta maaf ya sebelumnya. Oke, terus juga yang kemarin itu pas gue jelasin eh, tentang itu tuh agak kurang jelas dan ada yang minta ke gue untuk diulang lagi untuk pembahasan soalnya. Mungkin gue bakal recall materinya dikit, terus nanti langsung ke latihan soalnya. Oke, jadi ini tuh di soal ini, oh ya, sebelumnya soalnya bisa diakses di bit.ly island area. Gue drop linknya di chat, di kolom chat. Oke. Jadi di soal produksi. Jadi kan teori produksi itu seperti yang kemarin gue jelasin, itu tuh ada dua. Ada yang jangka panjang dan juga ada yang jangka pendek. Kalau jangka panjang, dia tuh ada salah satu input atau faktor produksi yang salah satunya fix. Karena ketika jangka pendek, ya dia ada salah satu input itu yang nggak berubah gitu. Nah, terus untuk labor sama capitalnya tuh bisa berubah. Nah, eh, penjelasan itu dapat dijelaskan melalui kurva isoquant dan isocross. Jadi kalau isoquant itu kurva yang menggambarkan kombinasi barang yang diproduksi yang menghasilkan kuantiti yang sama. Jadi eh, kombinasi barang yang diproduksi itu maksudnya kombinasi input antara capital dan labor yang sama dengan kuantitas yang sama. Jadi di titik indifferent. Oke, kayaknya gue mau ganti koneksi dulu guys. Sorry, bentar.
ini dan titik ini, itu yang berbeda adalah kombinasi dua jenis inputnya, gitu. Terus kalau isokos itu kurva yang menggambarkan kombinasi dua input produksi yang menghasilkan biaya yang sama. Jadi di kurva isokos ini itu tuh eh, kombinasi dua input K dan L yang biaya yang dikeluarkan itu sama gitu. Jadi kalau misalkan eh, di titik ini di titik ini itu hanya titik ini dan titik A dan titik B itu sebenarnya biayanya sama, tapi dengan kombinasi input K dan L yang berbeda. Kalau di titik A itu lebih banyak K-nya, kalau di titik L itu lebih banyak L-nya gitu. Nah, contoh soalnya itu ada di sini. Jadi di sini itu dijelasin kalau misalkan ada ada teman kamu yang mau start a business. Jadi dia pengen em, membuka sebuah bisnis di mana di situ dia dia menginformasikan kalau gaji dari labornya itu 4 juta. Jadi bisa kita tulis di sini W sama dengan 4 juta. Terus dia juga bilang kalau rental cost dari Kak atau rent itu sama dengan 1 juta per week. Jadi kita tulis dia di sini. Terus dia juga bilang kalau misalkan dia tuh udah menyewa 4 cloud servers atau 4 capital. Jadi kita bisa tulis informasinya juga di sini. Terus dia juga bilang kalau fungsi key atau fungsi outputnya itu adalah L pangkat 0,5 ditambah K pangkat 0,5. Nah, di sini dia bilang in the short term, kalau misalkan your friend ini punya cost sejumlah 200 juta per week, berapa banyak sih apps atau key yang dia hasilkan? Jadi, kita juga punya informasi cost dia 200 juta. Nah, yang dicari adalah berapa key dalam jangka pendek. Untuk mencari key, kita perlu informasi tentang L dan K. Karena rumus dari key itu kan L pangkat 0,5 ditambah K pangkat 0,5. Nah, cara untuk mencari L dan K-nya itu kita bisa mencari lewat fungsi biaya atau fungsi cost. Nah, fungsi cost itu kan punya persamaan. Rumusnya C sama dengan labor dikali dengan gaji ditambah rent dan juga dikali capital. Nah, di sini kan kita udah punya informasi. Jadi kita bisa tulis 200 juta sama dengan labor dikali gaji atau 4 juta ditambah 4 ini 4 ini adalah yang udah ditulis di soal juga capital dan R atau rent-nya itu 1 juta. Nah, di short term itu kan yang seperti aku bilang tadi, K-nya itu kan ada salah satu input yang eh, dia tuh nggak berubah. Jadi dia udah di state di awal. Jadi kita tinggal masukin aja K-nya di persamaan cost. Nah, setelah dihitung-hitung, kita dapat hasilnya. Jadi ini tuh sebenarnya pangkat setengah atau 1/2. Nah, kalau pangkat 1/2 itu tuh bisa diganti dengan akar pangkat 2 dari bilangan tersebut. Jadi diingat-ingat pangkat 0,5 itu atau pangkat setengah itu akar pangkat 2 dari bilangan tersebut. Jadi bisa ditulis akar dari 49 ditambah akar dari 4. Nah, jadi di sini kita bisa tahu Q-nya itu adalah 9. Akar 497, akar 4 itu sama dengan 2. Gitu. Jadi, nanti kalau di ujian kalian bisa tulis eh, di in the short term atau di jangka pendek jika dia punya biaya sebesar 200 juta per week, apps yang dia bisa produce itu sebesar 9.
gitu. Terus yang kedua, if your friend wants to produce 18 apps per week in the long term, how many programmers, L and cold servers atau K are needed? And what is the total cost? Jadi di situ kita masuk ke teori jangka panjang. Kita masuk ke teori jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang itu tuh semua inputnya itu bisa berubah. Jadi L dan K-nya bisa berubah. Jadi di situ kita juga ditanya L sama K-nya tuh berapa. Kalau misalkan Q-nya produce di 18. Jadi kita bisa tulis informasinya dulu. Q sama dengan 18. Untuk mencari L dan K, kita tulis aja dulu persamaan yang kita ketahui gitu. Kan di awal kita punya persamaan cost. Jadi kita punya persamaan cost itu 4 juta L ditambah 1 juta K. Terus kita juga punya persamaan dari kuantitas atau output. Itu sama dengan L dibagi di pangkat 0,5 ditambah K 0,5. Nah, eh, Ki, Ki ini nantinya juga bisa ditulis eh, gini. Ditulis 18 karena Q-nya 18 sama dengan L pangkat 0,5 ditambah K pangkat 0,5. Jadi sebenarnya tips dari aku juga kalau misalkan sebelum kita cari nilainya, kita bisa tulis dulu apa yang kita ketahui, biar nanti kita bisa uh, cancel out gitu. Kita bisa hitung dari dua persamaan ini gitu. Jadi kalau ujian nanti bisa ditulis informasi yang kita punya. Nah, karena jangka panjang kan K-nya nggak lagi 4 ya. Jadi kita perlu cari K yang baru dan juga L yang baru di jangka panjang gitu. Nah, caranya adalah kita perlu uh, kita perlu rumus keseimbangan produsen atau equilibrium, di mana ketika slope isoquant sama dengan slope dari isocos, atau kalau rumusnya itu MPL dibagi MPK sama dengan wedge dibagi REN. Nah, di sini kita tinggal turunkan uh, persamaan output atau persamaan isoquant which is key sama dengan ini ke dalam labor aja. Jadi kalau MPL itu berarti doki atau turunan dari Q terhadap turunan dari L. Jadi di sini kita bisa tulis turunan doki terhadap do L itu berarti 0,5. Jadi kalau turunan itu kan yang di pangkat itu ke depan 0,5 L, yang di pangkat itu dikurangin 1. Jadi nanti uh, at the end dia tuh hasilnya 0,5 L pangkat minus 0,5. Hati-hati juga karena ini tuh pertambahan. Kalau pertambahan beda sama perkalian. Jadi kalau pertambahan itu turunan dari variabel yang lain selain yang kita turunkan, itu tuh nggak ditulis lagi. Beda sama perkalian. Kalau ini bentuknya kali, kita tinggal tambah K gitu. Jadi kalau ngitung bisa lebih teliti lagi gitu. Jadi kita bisa tulis 0,5 L pangkat 0 minus 0,5 per MPK atau turunan persamaan Q terhadap K. Jadi 0,5 dikali K minus 0,5. Sama dengan which-nya kita udah tahu 4 juta, R-nya kita udah tahu 1 juta. Jadi kalau selanjutnya kita bisa coretkan 0,5 ini. 0,5 dibagi 0,5 jadinya 1. Jadi bisa kita tulis K pangkat 0,5 per L pangkat 0,5 sama dengan 4 gitu. Terus kita juga bisa tulis ini biar kita enak, kan kita carinya K sama dengan ya. Jadi K sama dengan 0,5 sama dengan 4. Karena
Oke, sorry guys, karena tiba-tiba gue ada yang nelpon, jadi ininya mati. Oke, oke. Oke, jadi tadi nyampe, nah karena eh, karena ini tuh pangkat 0,5, sorry, karena ini tuh kita pengen ngilangin tanda akarnya, jadi kita bisa kaliin semua ini ke akar pangkat K, atau eh, kita bisa pangkatin dua lagi. Karena kalau misalkan kita pangkatin dua lagi, itu tuh hasilnya sama kayak K. Jadi kalau misalkan akar K dipangkat dua, itu hasilnya sama dengan K. Biar kita dapetin nilai K-nya ini. Nah, K ini, oke, nah K ini karena kita harus ngali itu ke kita pangkatin dua, jadi semua bilangan 4 dan juga L-nya itu juga kita pangkatin dua. Jadi eh, hasilnya jadi kayak gini untuk ngilangin akarnya gitu. Jadinya hasilnya K sama dengan 16L. Oke. Nah, di sini kita udah dapet satu persamaan gitu. Nah, kita bisa masukin persamaan itu ke persamaan biaya yang tadi kita punya, yang ini. Oke, jadi kita masukin nilai K sama dengan 16L ini di persamaan biaya. Jadinya 18 sama dengan L pangkat 0,5 ditambah K pangkat 0,5. L-nya kita ganti 16L. Nah, 16L ini hati-hati karena nanti kalau kayak gini kita harus ngaliin dua-duanya. Jadi 16 harus kita pangkatin 0,5, L juga kita harus pangkatin 0,5. Karena K sama dengan 0,5. Hati-hati kalau ini tuh beda sama 16L pangkat 16L pangkat 0,5. Jadi kadang kalau nggak teliti, nanti kita salah ngitungnya gitu. Nah, kalau udah bisa kita peroleh hasilnya kan 18 pangkat L ini aku ganti jadi L sama dengan 0,5 itu sama aja kayak pangkat L terus ditambah 4 karena ini aku akarin jadi kan dia tuh sama aja kayak akar 16 dikali akar L kan. Terus akar 16 itu sama dengan 4 gitu. Jadi bisa aku tulis bisa aku tulis 4 akar L gitu. Nah, di sini kan kita tahu akar L dan akar L ini satu variabel. Jadi ini tuh sama dengan kayak satu pangkat L ditambah 4 pangkat L. Jadi bisa kita tulis 18 sama dengan 5 pangkat L. Nah, pangkat L ini karena tadi case-nya sama kayak yang di atas, karena kita nggak mau hasilnya itu pangkat K, jadi eh, kita harus kaliin L lagi biar akarnya hilang. Jadi karena itu, karena kita pangkatin dua lagi, jadi dia tuh harus semua di sini kita harus pangkatin dua. Makanya L itu sama dengan 18 kuadrat per 5 kuadrat. Nah, hasilnya itu L sama dengan, kalau dihitung pakai kalkulator, dia tuh hasilnya 12,96. Nah, kita udah tahu nih hasilnya L, jadi kita tinggal masukin hasilnya K. Jadi tadi kan eh, K itu sama dengan 16L. Jadi kita tinggal masukin 16 kali 12,96 atau juga bisa kita tulis 16 kali 18 kuadrat atau 5 kuadrat. Itu kalau misalkan ngitungnya manual jadi lebih enak buat dicoret-coret. Terus nanti hasilnya K itu sama dengan 5184 per 25 gitu. Nah, kita udah ketemu hasil K, kita udah ketemu hasil L. Di soal juga ditanya kosnya berapa kan. Jadi kita bisa hitung kosnya berapa melalui persamaan kos. Jadi informasi yang kita punya tinggal kita masuk-masukin.
Jadi tadi kan kosnya kan 4 juta dikali dengan K, sorry, dikali dengan K, ini L ya, dikali dengan L, terus 1 juta dikali dengan K. Nah, kenapa, sebenarnya kenapa ini aku jabarin jadi per kayak gini biar enak buat ngitungnya gitu. Karena di tahun aku kemarin mikro itu seingat aku nggak boleh bawa kalkulator. Jadi kayak harus pinter-pinter untuk ngitungnya. Jadi kan kalau misalkan 18/25 itu kan kita bisa coret sama 4 juta kan. Jadinya kita bisa coret ini, kita bisa coret ini, terus 1 juta juga bisa kita coret ke 25. Jadi nanti kalau dihitung itu hasilnya 259.200.000 gitu kosnya. Jadi bisa ditulis juga eh, untuk produce 18 apps kita perlu labor sebesar 12,96 atau 13 karena kan labor itu kan manusia itu kan nggak bisa koma ya. Jadi bisa di eh, bisa di iniin sama denganin. Terus eh, K-nya yang kita butuhkan sebesar ini 5184 dibagi 25 dan cost yang kita butuhkan untuk memproduksi 18 unit itu adalah 259.200 juta gitu untuk penjabarannya. Oke. Kalau dari ini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Kalau nggak ada, akan aku lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, soal ini itu adalah soal di materi production teknologi dan juga cost. Jadi biaya produksi dan juga sorry sorry salah ya. Biaya produksi. Jadi ini tuh nanti eh ininya sama kayak tadi sih sebenarnya, cuman beda tipe soal aja. Oke, kayak ini sama kayak yang tadi, tapi beda tipe soal. Jadi masih fungsi teori produksi jangka panjang dan jangka pendek. Jadi di sini dijelasin dia tuh a firm that produce electronic devices utilities both capital K and labor. Pokoknya dia tuh di sini jelasin kalau dia tuh pengen memproduksi lah. Dia di sini punya informasi fungsi dari outputnya. K sama dengan Q sama dengan 5 KL. Di mana Q adalah output atau unit, K adalah capital, labor adalah person, dan juga assume that the firm's technology is unchanging. Terus kita disuruh explain whether the firm's production function above represent a short or long run production function. Jadi kita disuruh identify apakah firm ini tuh berproduksi pada saat short run atau long run atau short run atau long run gitu. Jadi kan bedanya tadi kalau misalkan short run itu ada salah satu variabel atau salah satu input yang tidak berubah. Jadi kita identify di soalnya itu. Di soalnya dia bilang kalau teknologi is unchanging. Ada yang tidak berubah gitu. Jadi konklusinya kalau ada input yang tidak berubah, maka firm tersebut berproduksi pada saat jangka pendek gitu. Jadi bisa dijelaskan eh, perusahaan itu berproduksi pada jangka pendek karena ada salah satu input yang tidak berubah, which is teknologi. Itu untuk poin yang A. Untuk poin yang B, explain the type of returns to scale, increasing, constant, or decreasing of the firm's production function above. Nah, kita recall lagi ke materi return to scale itu apa? Jadi kan kemarin udah jelasin kalau misalkan return to scale itu adalah
tingkat kenaikan output ketika input atau labor dan juga capital itu bertambah. Jadi kondisi ketika input itu bertambah 1%, berapa sih perubahan outputnya? Apakah dia lebih dari 1%? Apakah dia sama dengan 1%? Which is itu constant return to scale, atau dia lebih dari 1%, increasing return to scale, atau dia decreasing, atau pertambahan outputnya itu kurang dari 1%. Nah, caranya itu, yang pertama, kita dari fungsi eh, dari fungsi key atau output yang kita punya, kita bisa kaliin itu atau kita bisa misalkan itu pada satu variabel. Nah, di sini aku pakai variabel lambda. Jadi yang semula itu key-nya eh, fungsi terhadap K dan juga L aja, itu variabelnya kita ka- kali dengan lambda gitu. Jadi ketika fungsinya itu lambda kali K dan juga lambda kali L itu kan bisa kita tulis kayak gini kan. Jadi 5 kali lambda kali K dikali lambda kali L gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, eh kita bisa kita bisa satuin lambda dan lambda karena ini satu variabel yang sama kan. Jadinya lambdanya jadi pangkat 2 dikali 5 KL. Nah, 5 KL ini kan fungsi dari output K ini kan yang di awal. Jadi kita bisa tulis lambda pangkat 2 sama dikali dengan fungsi output gitu. Nah, eh apa pangkat dari lambda itu yang kita jadikan acuan apakah dia tuh in CRS, IRS, atau DRS. Nah, ketika input itu lebih dari satu, maka itu berarti dia increasing return to scale gitu. Jadi sebenarnya kalau cara cepatnya itu tuh dia kayak cuman ditambah aja pangkatnya. Jadi misalkan ya ini yang kemarin yang aku bahas di pertemuan sebelumnya kan K dan L kan sebenarnya tinggal ditambah aja tuh. Ini kan 2 tambah satu kan sama dengan 3. Jadi 3 kan lebih dari satu makanya dia IRS. Ini juga sama 0,5 ditambah 0,5 itu kan pangkat satu kan makanya dia CRS atau konstan. Tapi kita perlu pakai cara ini untuk membuktikan gitu sebenarnya. Jadi make sure eh, kalau ujian make sure caranya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang C. Jadi dia bilang kalau misalkan cost of labor atau wage-nya itu 10.000 dolar dan juga cost of capital atau rent itu 20.000 dolar, dia bilang eh, hitung K dan L yang bakal meminimize the firm's cost untuk menghasilkan 4.000 unit. Jadi informasi yang kita punya kan W sama dengan 10.000. Jadi kita punya W sama dengan 10.000. Kita tulis informasi yang kita punya. Terus rentnya itu sama dengan 20.000. Terus di sini juga dijelaskan key-nya itu sama dengan 4.000. Nah, cost-nya berapa? Gitu. Nah, kalau kayak gini kita tinggal eh, tulis informasi yang kita punya. Jadi kan C-nya itu kan kalau kita masukin dia persamaan kan jadinya C sama dengan 10.000 L ditambah 20.000 K. Terus kita juga punya eh, persamaan Q yang di awal. Ini belum aku tulis berarti. Persamaan Q yang di awal itu kan Q sama dengan K, L itu sama dengan 5 KL. Jadi kita punya informasi fungsi Q dan juga fungsi cos-nya. Nah, untuk meminimaliskan eh, firm's cost atau biaya dari perusahaan itu, kita perlu menyamakan MRTS
sama dengan price ratio atau eh, persamaan isokon dan isokos. Nah, kita perlu menyamakan MRTS sama dengan price ratio. Nah, di sini MRTS itu kan rumusnya MPL dibagi MPK sama dengan W dibagi R. Sama dengan W dibagi R. Terus kita tinggal masukin nilainya. Jadi, MPL itu kan eh, turunan I terhadap L aja. Jadi, kita bisa tuliskan L-nya itu kan pangkat satu. Kalau pangkat satu ke depan itu kan berarti 1 kali 5 K, karena ini perkalian, jadi K-nya perlu kita tulis, terus L-nya kan 1 dikurangi 1. Atau L pangkat 0 itu kan hasilnya 1 kan. Jadi dia nggak ditulis. Oke, jadi makanya turunan MPL terhadap MPL itu sama dengan 5K. Terus turunan MPK itu juga sama, jadi pangkat K itu maju ke depan, terus 1 kali 5K L 1 kali 5K pangkat 0 kali L pangkat 1. Makanya dia jadinya 5K 5L gitu. Terus sama dengan W dibagi R. Which-nya kita udah punya informasinya, tinggal kita masukin 10.000 dibagi 20.000. Di sini kita tinggal coret-coret aja, kita sederhanain, jadinya kita dapat informasi 2K sama dengan L, atau L-nya sama dengan 2K, gitu. Nah, di sini kita bisa masukin eh, key-nya itu, kita bisa masukin ke persamaan yang kita punya. Jadi kita kan punya key sama dengan 5KL. Key-nya kan kita punya jumlahnya 4.000 kan. Jadi kita bisa nyari nilai K dan juga L lewat persamaan ini. Jadi kita tulis Q sama dengan 5KL, itu sama dengan 4.000 sama dengan 5K kali 2K, L yang udah kita cari tahu, terus itu 4.000 sama dengan 5 kali 2 itu kan 10K. K dikali K itu kan K kuadrat. Jadinya 4.000 sama dengan 10K pangkat 2. Terus di sini aku sederhanain juga, jadinya 400 sama dengan K pangkat 2. Nah, kalau kayak gini kan berarti K sama dengan akar pangkat 2 dari 400 kan. Jadinya hasilnya diperoleh K sama dengan 20 gitu. Nah, kita udah tahu informasi soal K-nya. Jadi kita eh, tinggal masukin ke persamaan L-nya untuk cari tahu nilai dari L. Jadi L sama dengan 2K sama dengan 2 kali 20. Jadi L-nya itu sama dengan 40. Jadi untuk memproduksi eh, jadi dengan cost sebesar 4.000 perusahaan itu dapat dengan cost 4.000 L dan K yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut sejumlah 20 dan juga 40. Gitu. Oke, kalau dari sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oke, kalau nggak aku lanjut ya. Oke, untuk yang D, dia bilang kalau misalkan price of labor atau wage-nya itu meningkat menjadi 20.000. Terus dia juga minta show graphically how this new labor price will affect the optimal level of labor and capital used by firm. Oke, jadi nanti dia tuh bilang tolong tunjukin secara grafik perubahan dari wage-nya gitu. Jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tulis informasinya dulu. Nah, di sini kan kita punya informasi W-nya berubah, W-nya jadi 20.000. Terus kita juga di sini dia bilang X aksis atau yang garis horizontal itu ada labor dan Y-nya itu adalah capital, garis vertikalnya adalah capital gitu.
Nah, di sini kita eh, bisa tuliskan persamaan cost-nya. Kita tulis persamaan cost-nya yang baru, karena wage-nya berubah. Jadi kita bisa tulis W-nya itu 20.000 L, persamaan yang baru itu sama dengan 20.000 L ditambah 20.000 K. Jadi eh, R-nya itu nggak berubah. Jadi seperti informasi yang sebelumnya, R-nya ini kan 20.000, cuma W-nya yang berubah kan. Jadi tinggal diganti informasi yang di sini gitu. Nah, terus kita balik lagi ke eh, mencari equilibrium yang baru gitu. Kita samain MRTS sama dengan price ratio di wage yang baru. Nah, caranya sama. Jadi tinggal turunin MPL dibagi MPK sama dengan wage per R. Nah, MPL dan MPK ini nilainya sama kayak yang tadi karena fungsinya nggak berubah kan. Jadi bisa ditulis 5K dibagi 5L sama dengan wage yang berubah 20.000 dibagi 20.000. Oke. Nah, di sini kita punya ini juga bisa dicoret kan jadinya. Limanya bisa dicoret. Oke. Limanya bisa dicoret jadi K sama dengan L. Oke, dari sini kita bisa eh, kita bisa tulis lagi di persamaan Ki yang di awal tadi juga. Jadi di awal tadi kan Ki-nya kan sama dengan 4.000. Jadi bisa kita eh, hitung dari persamaan Ki-nya. Jadi 4.000 sama dengan 5 KL. Oke, jadi 4.000 ini kita bisa ubah K-nya jadi L kan. Jadinya K kali K. Kalau misalkan L-nya dirubah jadi K, itu kan 5K kali K. 5K kali K itu kan 5K kuadrat. Jadi kalau ditulis K kuadrat atau K pangkat 2 sama dengan eh, 800. Karena 4.000 dibagi 5. Jadi ini 4.000 dibagi 5 jadinya 800 sama dengan K kuadrat. Nah, K ini bisa kita eh, kita akarin untuk ngilangin K kuadratnya kan. Jadinya akar pangkat 800. Akar pangkat 800 itu hasilnya 20 akar 2. Jadi dia tuh kan 800 itu kan 400 eh 20 kali. Ya 20 di akar 2. Ntar, gue agak lupa deh cara ngitung hasilnya 20 akar 2 itu em, dari 400 kali 2. Oh, jadi gini itu. Jadi dapat hasilnya 20 kali 2 itu kan 800 itu sama dengan akar 400 dikali akar 2 kan. Akar 400 itu kan 20. Ini kan sama aja. Jadi 20 jadinya 20 akar 2 gitu. Untuk cari nilai dari 20 akar 2-nya. Nah, terus karena K-nya kita udah ketemu, L-nya juga kita samakan. K sama dengan L. Jadi kita bisa tulis L-nya sama dengan 20 akar 2 juga. Jadi kita tahu nilainya K dan L. Nah, di situ eh, dia juga minta karena dia minta show graphically how this new labor price will affect the optimal level of labor dan capital, maka kita butuh hitung TC-nya. Sebenarnya TC-nya nggak perlu dihitung sih sejujurnya. Karena kita cuman butuh eh, cara kita ngitung di grafiknya gitu. Jadi sebenarnya TC-nya nggak perlu dihitung, nggak apa-apa sih guys. Jadi eh, kita tulis informasi yang kita punya itu di grafik gitu. Mungkin gue bakal hapus ini dulu biar gue bisa
bisa ngasih tahu caranya gimana. Oke. Oke. Jadi caranya untuk kita taruh itu di grafik, itu tulis, kita bisa gambar garis horizontal dan juga vertikalnya dulu. Terus di soal kan diinformasikan kalau misalkan x-aksis itu adalah labor, berarti ini tuh L, dan y-aksis itu capital itu di y-aksis. Sorry, sorry. Quantity of labor on the x-axis. Jadi, benar berarti K-nya di y-axis. Oke, oke. K-nya itu di y-axis benar. Berarti terus abis itu kita tuh disuruh eh, menuliskan dalam grafik efek dari perubahan dari si W-nya kan. Jadi kita bisa tulis di sini. Kita bisa gambar persamaan yang awal dulu. Kita bisa gambar persamaan yang awal dulu. Tengok. Oke, ini. Jadi di persamaan awal itu kan eh di persamaan awal itu kan kita bisa tarik titik ekuilibrium. K dan L itu kan ini kan 20 dan 40 kan. Jadi K-nya itu 20, berarti ini titik awal, ini titik A sebelum harga berubah. Terus L-nya itu 40 gitu. Nah, karena ada wage yang berubah, dari 10.000 jadi 20.000, jadi kurva isokos itu dia bakal berotasi. Jadi ketika harga salah satu input itu bertambah, otomatis dia tuh kan nggak bisa memproduksi lebih banyak dari yang sebelumnya kan. Karena cost dia jadi bertambah. Jadi karena cost-nya dia bertambah, terus dia nggak bisa memproduksi sebesar sebelumnya, jadi dia tuh bakal berotasi ke dalam. Jadi dia otomatis akan mengurangi jumlah dari labornya karena gajinya itu naik gitu kan logikanya. Jadi dia berotasi ke dalam gini. Nah, terus di titik equilibrium yang baru itu 20 akar 2 dan juga K-nya 20 akar 2, L-nya juga 20 akar 2. Jadi di titik yang baru kita bisa tarik di sini kan K-nya 20 akar 2, L-nya juga 20 akar 2. Jadi di titik yang baru, di titik B, itu keseimbangannya ada di sini. Ini anggap aja di sini ya guys. Jadi ini titik yang baru. Nah, terus kita bikin kurva isokuannya di sini. Terus ini juga kita bisa gambar. Jadi gambar grafiknya akan seperti ini gitu. Kalau misalkan nanti di ujian gitu. Jadi apa ya? eh, Agak teliti untuk menganalisis soalnya. Kalau misalkan wage-nya berkurang, berarti dia akan berotasi keluar karena ketika ketika harga dari gajinya itu turun, maka dia bisa memproduksi lebih banyak, dia bisa merekrut lebih banyak. Kalau misalkan harga gajinya naik, dia nggak bisa lagi memperkerjakan orang sebanyak sebelumnya, makanya dia berotasi ke dalam gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oke. Kalau nggak ada, gue akan lanjut ke soal berikutnya. Ini sebenarnya soalnya udah gue jelasin di pertemuan pertama. Jadi mungkin nanti bisa
dilihat record dari iLearn aja ya buat latihan soal ini. Karena ini sebenarnya juga terbilang gampang, jadi mungkin gak akan gue bahas lagi. Gue akan lanjut ke soal yang ini. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, gue akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini itu consumer behavior. Consumer behavior itu kita recall lagi ya. Consumer behavior itu kan, kok nggak ada? Oke, sorry guys. Oke, ini tuh consumer behavior. Kalau misalkan recall soal consumer behavior, itu ingatnya eh, kurva budget line dan juga kurva indifferent curve. Yang mana dia tuh karena namanya konsumen berarti dari sisi kita sebagai orang yang mengkonsumsi suatu barang kan. Jadi kalau di consumer behavior itu eh, di mana kita mengkonsumsi dua jenis barang dengan utilitas yang sama, itu dijelaskan melalui kurva indifferent curve. Dan tapi kita sebagai konsumen juga punya constraint. Constraint-nya apa? Constraint-nya budget atau income yang kita punya. Nah, itu dijelaskan melalui eh, kurva budget line gitu. Untuk recordnya, untuk slope-nya itu MUX dibagi MUY atau turunan fungsi utilitas terhadap X dibagi turunan fungsi utilitas terhadap Y sama dengan PX per PY atau price ratio gitu. Nah, di sini di soal ini di soal ini dia dia punya informasi soal harga dari food atau PM itu 20.000 dan juga price clothing atau harga dari pakaian itu 100.000. Nah, ditanya berapa how many M will be given up to get one additional unit P when utility is maximized. Maksudnya, berapa sih M eh, yang harus dikorbankan untuk menambah satu unit P atau satu unit pakaian ketika utilitasnya itu udah maksimum gitu. Nah, jadi ini tuh sebenarnya nyari yang namanya MRS atau Marginal Rate of Substitution. Marginal Rate of Substitution itu kan slope dari indifferent curve ya. Slope dari indifferent curve. Nah, kalau ini tuh individual M, ini M, ini pakaian, ini makanan. Oke, nah sebenarnya eh dia itu kan MRS itu sama dengan marginal rate of substitution. Jadi rumusnya itu tinggal eh, dibagi aja sebenarnya price-nya. Jadi ketika eh, kita nyari titik MRS atau slope-nya itu tinggal kita bagi price dari P-nya per price dari M-nya. Jadi eh, itu berarti 100.000 dibagi 20.000. Itu sama dengan 5. Jadi artinya ketika dia ingin menambah satu unit dari barang P, satu unit dari barang P, dia tuh mengorbankan makanan sejumlah 5 gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Tuh MRS.
Terus selanjutnya, at the moment, the individual is not maximizing her utility and use her income to consume more M and less P. Then her utility maximizing bundle. Compare the MRS of this level of consumption with your answer in part 1. Ini itu larger or smaller. Jadi kita disuruh menggambarkan perubahan itu di grafik gitu kan. Jadi ternyata di keseimbangan yang awal, di keseimbangan yang awal di IC1 ini ternyata dia tuh nggak maximize her utility gitu. Terus dia pengen menambah konsumsi M dan juga dia pengen mengurangi konsumsi P untuk memaksimalkan utilitasnya dia gitu. Jadi cara untuk menggambarkannya berarti kita tinggal eh, tinggal derive aja sih di IC1 dan IC2 gitu. Jadi eh, kita gambar IC1 yang utilitas yang awal dan IC2 di utilitas yang baru. Jadi di utilitas yang baru ini itu MRS2 itu lebih besar daripada MRS1. Jadi artinya eh, kepuasannya itu lebih besar sebenarnya bukan kepuasan sih MRS-nya atau maksimal rate of substitution itu lebih besar daripada MRS1. Artinya kayak jadi semakin ke atas sebenarnya MRS itu bakal semakin besar. Jadi kayak semakin ke atas ini dia substitutnya ke titik ke bawahnya itu semakin besar daripada dari titik ini ke titik ini karena terjadi diminishing marginal return gitu. Jadi, kalau misalkan aku bisa jelasin ya, pengetahuan aku, ketika dari titik sini ke titik sini, atau jadi di sini itu MRS-nya kayak lebih besar daripada MRS ketika di sini. Jadi, pertambahannya itu lebih besar di titik ini daripada di titik ini karena semakin lama tuh ada diminishing gitu. Ada penurunan dari konsumsi salah satu barangnya gitu. Makanya gambarnya dia jadi seperti itu. Tuh, nah dari sini ada yang mau ditanyain, ada yang mau tanya nggak kira-kira sebelum lanjut ke soal berikutnya? Oke, oke. Kalau nggak ada, gue lanjutin ke soal berikutnya. Ini masih tentang consumer behavior. Oke, sebelumnya kayaknya ini bakal jadi soal terakhir yang gue bahas untuk malam ini. Sisanya bakal gue lanjutin besok karena besok itu ada satu iLearn mikroekonomi lagi. Karena gue berhalangan untuk eh, ngajar sampai 8:30. Jadi nanti mungkin gue bakal tambahin latihan soalnya dari tahun-tahun yang setelah ini gitu. Nanti gue compare lagi kayak gini. Oke, jadi ini soal tentang consumer behavior. Oke, jadi di sini dia dijelasin kalau misalkan, jadi James itu adalah seorang international students FEB UI yang dia tuh selalu makan siang di kafe, SD cafe. Terus pilihan dari lunchnya itu terbatas gado-gado dan juga fried rice. Karena dia nggak suka makanan lain di kafe gitu. Terus di situ juga dijelasin his lunch budget adalah per month atau income dia per bulan gitu. Dan juga the price of gado-gado per portion itu lebih murah daripada fried rice. Jadi kita bisa price of gado-gado PG itu lebih murah daripada PR atau PX kurang dari PY gitu.
Oke, terus uh, this month, however, the price of gado-gado is reduced. Jadi ternyata harga dari gado-gado itu tuh berkurang karena penjualnya bilang kalau misalkan vegetables are cheap atau sayur-sayurnya tuh murah karena udah musim hujan gitu kan. Terus di soal A, explain graphically how James maximize his utility from lunch before and after the reduction in the price of gado-gado, other things being equal, and showing clearly that substitution effect, income effect, and total effect. Graph also James derive demand curve for gado-gado, assume that gado-gado is normal good. Oke, jadi jadi kita disuruh untuk menunjukkan secara graphically efek substitusi, efek income, income effect, dan substitution effect, dan juga kita harus nurunin efek itu ke kurva demand gitu. Nah, di situ ini adalah materi consumer behavior yang kalau di file catatan gue itu ada di sini. Ini itu ada terbagi. Jadi mungkin kita recall lagi ya sedikit aja. Jadi consumer behavior itu di sini gue bagi ke tiga kondisi. Jadi ada yang barang normal, barang inferior, dan juga eh, terhadap price. Sorry sorry, bukan ini ya. Yang ini oke. Jadi ada tiga kondisi ketika barang itu barang normal, barang eh, barang barang inferior dan juga barang given gitu. Nah, di sini dia jelasin kalau misalkan barang tersebut adalah barang normal. Jadi, ini mungkin gue hapus dulu aja. Oke, kita hapus dulu. Nah, langkah pertama yang perlu kalian eh, lakukan itu kita Oke. Jadi, yang pertama kita gambar dulu nih kondisi sebelumnya atau ketika BL1 dan juga IC1. Ini IC1, ini BL1. Oke, terus di situ juga dijelasin kalau X itu gado-gado, berarti ini gado-gado, ini yaitu, kok soto sih? Apa? Gado-gado sama fried rice. Oke, terus abis itu kita, eh, dia bilang kalau misalkan the price of gado-gado itu mengalami penurunan. Ketika price of gado-gado itu mengalami penurunan, maka yang terjadi adalah kita bisa membeli lebih banyak gado-gado kan, karena price-nya itu turun gitu. Jadi kita bisa, jadi kurva dari budget line itu akan berotasi ke luar. Jadi price-nya akan berotasi ke luar. Oke, nah sebelum itu kita bisa identify substitusi efeknya. Jadi substitusi efeknya itu ini anggap aja ini titik A. Jadi substitusi efek itu kan substitusi yang dalam satu utilitas yang sama kan. Dalam satu utilitas yang sama, jadi kita tapi price ratio yang berbeda. Jadi kita perlu gambar kurva BL yang ini yang putus-putus untuk menggambarkan price ratio. Terus tipsnya juga kayak sambung-sambungin aja guys. Sebenarnya nggak kayak gini sih. Ini. Jadi sejajar dengan BL yang baru. Tapi kita bikin garis putus-putus. Oke. Nah udah di sini kita di satu utilitas yang sama kita bisa tarik garis di B ini. Jadi eh, ini anggap aja dia bersinggungan ya. Nanti mungkin bisa untuk ini yang rapinya di sebelah sini guys. Jadi kita
dari titik A ke titik B ini itu yang namanya substitusi efek. Nah, karena dia barang normal, jadi ketika terjadi income effect, dia tuh juga bakal menambah konsumsi dari barang X-nya. Jadi yang kedua kita bisa gambar IC kedua yang baru sesuai dengan jenis barangnya untuk menggambarkan income effect. Jadi kita bisa gambar di sini. Ini adalah titik C. Ingat, karena barang normal itu substitusi efek dan income effect-nya itu searah, jadi dia tuh bakal total efeknya akan kesimpulannya yang menambah konsumsi barang X. Jadi ini income effect-nya. Sorry, ini nggak dari sini. Dari sini. Dari titik B ke titik C. Itu income effect-nya untuk barang normal. Gitu. Oke. Terus untuk derive dia dari kurva demand, kita tinggal tarik garis dari total effect-nya. Jadi total effect-nya kan dari A ke C kan. Jadi kita tinggal tarik garis lurus kayak gini. Terus karena kurva demand itu bentuknya downward sloping, jadi kita bisa eh, gambar kayak gini, mengikuti titiknya. Jadi konklusinya ya ketika eh, price itu turun, price gado-gado itu turun, maka si James ini akan menambah kuantitas dari gado-gado yang dia konsumsi. Tuh. Nah, untuk yang B itu dia ngasih kondisi lagi ketika ketika gado-gado tersebut barang inferior, apakah sama efek substitusi dan income effect-nya, dan gimana cara di grafiknya. Jadi kalau misalkan barang inferior, dia tuh substitusi efeknya akan sama kayak barang normal. Jadi substitusi efek itu dia selalu mengurangi salah satu barang dan menambah barang yang lainnya. Jadi kalau misalkan di tiga kondisi ini kalian amati A ke titik B itu selalu sama. Yang beda itu adalah income effect-nya. Kalau misalkan dia barang inferior, gado-gado itu barang inferior, maka dia tuh ketika income effect dia tuh bakal mengurangi konsumsi dari X itu, kon, eh, tapi income effect-nya itu lebih kecil daripada substitusi effect-nya. Jadi dia ada di titik tengah-tengah antara A dan B gitu. Untuk gambarnya sebenarnya tinggal eh, pas-pasin aja sih guys, nggak ada ketentuan tertentu. Yang penting kayak kalian jelasin kalau ketika barang inferior itu substitusi effect-nya lebih dari income effect. Makanya total efeknya itu nggak sebesar ketika barang tersebut adalah barang normal. Jadi kurva demand yang diturunkan itu jadi lebih curam. Gitu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira sebelum gue lanjutkan? Jadi mungkin bisa dicoba-coba buat gambar yang lebih rapih. Jadi kayak eh, nanti pas ujian juga bisa lebih apa ya, lebih cepat gitu buat gambar dan juga jelasinnya. Gitu. Kayak yang C, kayak yang C ini, James utility function for length is mathematically expressed as follows. Ini jadi dia punya fungsi utilitas Y akar 2, sorry bukan akar, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, X ini adalah gado-gado, Y ini adalah fried rice, di mana P-nya adalah PX, price-nya Y adalah PY, dan I adalah lunch budget atau income, atau James budget constraint. Terus, uh, derive mathematically James general demand function for gado-gado X dan juga fried rice. And what can you say about the variable or factors affecting his demand? Atau Hin use Lagrangian method. Jadi, ini adalah cara dari Lagrangian atau fungsi Lagrange. Nah, sebenarnya soal ini tuh agak susah sih menurut gue, karena dia tuh kayak nggak ngasih apa namanya, nggak ngasih nilai eksaknya gitu. Karena nggak ngasih nilai eksaknya, jadi kadang tuh kita rancu sama
banyak variabel karena kayak nantinya jadi permisalan gini hasilnya. Tapi sebenarnya caranya sama aja gitu. Oke, jadi mungkin kita bisa langsung kerjain aja. Oke, jadi kita bisa tulis informasi yang kita punya. Jadi utilitas X, Y itu fungsi utilitas itu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Terus ini tuh kan adalah uh, fungsi tujuan kan. Kalau di Lagrange itu ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Oke, fungsi tujuan dan fungsi kendala. Oke, nah terus pertama kita harus me- sama dengan nol kan? Atau kayak dirubah jadi sama dengan nol fungsi kendala yang kita punya. Jadi kan fungsi kendala itu kan fungsi budget line kan, persamaan budget kan. Jadi kalau persamaan budget itu karena dia nggak nyebutin nilainya berapa, jadi kita bisa tulis itu I sama dengan PX ditambah PY sama dengan Y. Jadi kita bisa ubah ini ke sisi kiri. Jadinya I sama dengan PXX atau harga X kali X dikurangi PY dikali Y sama dengan nol. Ini untuk step pertama. Terus yang kedua, kita harus buat fungsi Lagrange-nya. Caranya adalah kita tambahkan fungsi eh, I, bukan ditambahkan sih, iya disatuin. Fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Dan fungsi kendalanya kita kalikan dengan lambda. Jadi bisa ditulis X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah I sama dengan PX. X ini dikali PY ini dikali dengan lambda. Jadi nanti dia tuh hasilnya bakal, ini sorry banget ya guys, nanti mungkin gue rapihin lagi. Jadi dia tuh hasilnya bakal kayak gini. X ditambah Y kuadrat ditambah I minus, oh sorry, I lambda minus PXX lambda minus PYY lambda. Karena ini harus dikali lambda semua. Oke. Terus langkah yang selanjutnya kita harus turunkan fungsi Lagrange tersebut ke satu per satu variabel. Kayaknya ini gue kebalik deh. Ini harusnya do L terhadap do X. Ini do L terhadap do Y. Ini. Jadi kita turunkan fungsi Lagrange ini terhadap eh, fungsi terhadap variabel X gitu. Jadi kan kita punya fungsi ini kan. Jadi kita turunkan, hasilnya adalah eh, 2X karena duanya itu ke depan. Terus karena ini pertambahan, jadi Y-nya nggak usah ditulis lagi. Jadi 2X ditambah yang ada X-nya itu kan ini kan, PX, PX X lambda. Jadinya dia ditambah PX lambda gitu. Oke, terus selanjutnya, oke, selanjutnya kita turunkan do L juga terhadap do Y. Jadi kita turunkan do L terhadap do Y. Jadinya 2Y ditambah PY kali lambda. Oke, terus kita juga turunkan
lambda terhadap fungsi Lagrange-nya terhadap lambda itu sendiri. Jadi nanti hasilnya I sama dengan PXX dikurangi PYY sama dengan 0 gitu. Terus kayaknya gue ada salah deh di sini. Harusnya ini 2X eh, dibagi ini dikurangi sih. Tapi nanti coba gue hitung lagi ya guys. Atau mungkin ya nanti coba gue benerin lagi deh. Terus abis itu kalau udah ada persamaan ini kita perlu mencari persamaan lambdanya. Jadi tinggal lambda ini dibagi di apa? Dijadiin lambda berapa, terus persamaan yang kedua, ini kan persamaan satu, ini kedua, dijadiin juga lambda sama dengan bla 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 gitu. Terus nanti kita samakan persamaan lambdanya. Jadi minus 2x per px sama dengan minus 2y per py gitu. Nah, kita jadi bisa tulis x-nya kan. X-nya sama dengan minus 2pxy dibagi dengan py. Jadi nanti hasilnya x sama dengan px y dibagi py. Nah, ini kenapa gue bilang susah tadi, karena kayak harus hati-hati buat uh, derive variabelnya gitu karena biasanya kan angka bisa dikalikan. Kalau ini kayak uh, agak rancu sama tandanya gitu. Jadi kita bisa cari kita bisa ketahui x-nya itu sama dengan pxy dibagi py. Tuh. Terus kita juga cari y-nya dari persamaan uh, budget line atau persamaan uh, budgetnya, constraint-nya. Jadi kita bisa tulis X-nya itu, kita bisa ganti X-nya itu dengan X yang udah kita dapat. Jadinya PX dikali PXY dibagi PY dikurangi PYY gitu. Sama dengan 0. Nah terus ini tinggal dikali. Jadi ini kan kita bisa coretkan. Jadi PX dikali PX itu PX kuadrat dibagi PY dikali Y. Terus tinggal ditulis lagi PY-nya berapa. Terus di sini kita bisa satuin untuk cari Y, karena kita butuh Y-nya ini, kita bisa ubah dia tuh jadi kayak gini. Jadi persamaan ini, dari persam dari persamaan ini, kita bisa, biar kan kita nyarinya kan Y sama dengan kan. Jadi kita satuin yang ada Y-nya. Jadi cara nyatuinnya itu kayak sama dengan I sama dengan minus PX kuadrat PY dikurangi ditambah PY dikali Y. Jadi kalau misalkan dijabarin lagi nanti hasilnya sama kayak ini sebenarnya gitu. Jadi biar kita cari tahu si Y-nya ini. Jadi kan sama kayak, nah jadinya kan ini. Terus aku eh, ganti atau aku ubah dia ke sisi sebelah kanan gitu. Biar dia nggak negatif. Jadinya keseimbang y yang baru itu tuh i dikurangi px kuadrat per py ditambah dengan py gitu. Nah terus kita y-nya udah dapat, x-nya kita harus cari lagi. Jadi x-nya harus cari lagi dengan y yang udah kita ketahui gitu. Jadi py-nya itu kan X-nya itu kan sama dengan PX Y dibagi PY ya Kak. Jadi eh, ketika Y-nya itu sama dengan itu, jadi tinggal masukin aja. Jadi X sama dengan PX dikali I ditambah di minus PX bla 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 ini ini kan ini I kan. Terus dibagi PY. Tapi PY-nya itu aku ubah ke sini. Jadi tuh sebenarnya kayak gini sih. Ini tuh sebenarnya kayak gini. X sama dengan minus. Ya, jadi PX tuh sama dengan.
Jadi X itu sama dengan PXY, PX, Y-nya kita ubah di ini yang baru, I minus PX kuadrat per PY ditambah PY, terus dibagi dengan PY. Oke, jadi sebenarnya itu hasilnya kayak gini. Nah, nanti tinggal ini jawabannya sebenarnya. Jadi X yang baru itu hasilnya ini. Gitu. Gitu. Oke. Jadi nyampe sini ada yang mau ditanyain nggak guys? Sebelum gue akhiri uh, iLearn pada malam hari ini. Kalau nggak ada, mungkin gue kembaliin ke Kesma lagi. Baik, Kak. Terima kasih atas materi pada malam hari ini. Sebelum teman-teman sebelum itu boleh isi apa yang terlebih dahulu ya.